Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. eh, Terima kasih anak-anakku kelas 4 Mekah yang menonton video ini. Orang tua wali murid yang barangkali mendampingi Ananda untuk melihat video yang Mr. Ainur buat. Kita masih melanjutkan pelajaran Al-Quran, chapter 1 ya, masih bab pertama tentang surah Al-Baqarah ayat 41 sampai 45 sebagai lanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang surah Al-Baqarah namun pada ayat 35 sampai 40. Video kita kali ini fokusnya membahas mengenai Al-Baqarah ayat 41 sampai 45, khususnya mengenai bacaannya. Baik, tanpa berpanjang lebar, Mister mulai. Untuk trik yang pertama sama seperti yang pada video-video berikutnya. Trik pertama adalah kalian observe dulu wakofnya. Kalian cari tahu dulu atau amati wakof yang ada di ayat 40 sampai 45. Bisa ingatkan lagi, wakof jenisnya ada macam-macam. Ini ada mim, stop ya, harus berhenti, continue is prohibited atau dilarang. Stop lam, better to stop, continue diperbolehkan. Jim sama short lam di warna kuning. Kalau jim stop or continue dua-duanya boleh. Short lam, better to continue, stop diperbolehkan. Kalau lam tidak boleh berhenti, harus lanjut. Nah begitu. Nah sekarang kita coba analisa nih, kita coba amati begitu. Kita lihat di surah Al-Baqarah yang sudah Mister pasang di sini ayat 41 sampai ayat 45. Kira-kira tanda wakofnya ada di mana aja, di ayat berapa aja, dan kira-kira jenis tanda wakofnya apa. Nah tuh, sehingga mempermudah kita nanti untuk mengelola nafas, untuk bisa membaca ayat 41 sampai 45 dengan nafas yang tenang, yang santai, sehingga bacaannya menjadi enak. Nah, Mister nemu ternyata ada sekitar 3 ya di aplikasi Quran yang Mister share. Ada short lam di ayat 41, tertandain kuning karena dia keterangannya adalah better to continue, stop diperbolehkan, lebih baik lanjut tapi kalau stop diperbolehkan. Ini misalnya ada jim juga, ada wakof yang jim, stop atau continue keduanya diperbolehkan pada ayat 44 dan 45. Nah setelah wakof kita amati, akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa surah Al-Baqarah di ayat 41 sampai 45 terdapat 3 tanda wakof ya. Terdapat 3 tanda wakof di mana kita boleh misalnya mengelola nafas di wakof-wakof itu karena warnanya kuning, boleh berhenti, boleh lanjut. Yang ditemukan adalah short lam 1 kali, lebih baik lanjut tapi berhenti masih boleh. Yang jim 2 kali kita temukan di ayat 44 dan 45, berhenti atau lanjut keduanya diperbolehkan. Nah tuh hasil dari kita mempraktekkan trik 1 mengenai mengamati wakof. Baik, mudah ya, dapat 3 wakof yang kita nanti bisa berhenti di sini. Sebenarnya kalau Mister amati di ayat 41 sampai 45 ini tidak lebih panjang daripada yang 35 sampai 40. Bacaannya ayatnya sepertinya pendek-pendek, jadi lebih memudahkan kita untuk mengelola nafas kita. Baik, Mister lanjut ke trik kedua. Tentunya kita juga harus memperhatikan hukum-hukum tajwid. Ini Mister bahas tipis-tipis ya. Mister bahas yang kelihatan warna-warnanya, kelihatan di mata kita semuanya. Ini yang Mister garis bawahi warna hijau. Nah itu yang perlu mendapatkan perhatian. Tapi apakah yang tidak ditandai hijau tidak perlu mendapatkan perhatian? Mister juga perlu mendapatkan perhatian. Misalnya seperti ini, tanda layar, berarti kan panjangnya 4 sampai 5 harokat misalnya. Atau tempat-tempat tanda layar di tempat-tempat yang selainnya.
Tapi setidaknya untuk yang warna-warna ini mempermudah kita untuk belajar. Nah, belajar mengenai tajwid yang jadi kefokusan untuk kita perhatikan pada surah Al-Baqarah ayat 41 sampai 45. Nah, misalnya kita ketemu yang tanda merah ini, maka di sini mendengung ya, anzaltu. Musaddiqal langsung masuk, tanwin bertemu lam tanpa dengung. Musaddiqal lima. Terus ini ada tanwin bertemu dengan ba, maka mulutnya membentuk huruf mim. Bukan membentuk huruf mim ya, tapi makhrajnya huruf mim. Kafirim bih. Misalnya, atau yang di sini Thamanan qalilau. Thamanan qalilau. Mister ingatkan lagi kenapa kok kita perlu memahami tajwid. Selain untuk masalah benar salah bacaan, kita juga membahas atau ada kepentingan, ada tujuan untuk mengelola nafas. Nah, kalau misalnya ternyata di dalam satu ayat, misalnya seperti ayat ini nih, ayat 44, ternyata banyak yang kita harus dengung di situ. Nah, maka kita harus siap-siap kalau misalnya mau membaca ayat 44 sebelum kita melantunkan huruf ada muruna. Nah, ini kita tarik nafas dalam-dalam tuh. Tarik nafas dalam-dalam. Nah, sehingga nanti nafasnya bisa nyampe lah, gitu ya fungsinya. Nah, kemudian ini Mister lanjutkan pembahasannya di ayat 42. Nah, ada yang perlu difokusi di sini. Wa antum. Nah, kalau di ayat 44 banyak ada murunan nasa bil birri. Nah, terus ini wa tansawna anfusakum wa antum. Nah, ini perlu kita kelola nafas nanti karena banyak dengung-dengung di ayat 44. Kemudian di sini ada qalqalah ba bis sabri. Nah, kemudian yang tanda terakhir yang diwarnai di sini yang bisa kita pelajari adalah gunnah, dua ketukan atau dua harokat. Wa innaha lakabiratun. Nah, gitu ya. Nah, jadi fungsinya mengamati tajwid selain untuk benar salah bacaan, kita juga akan lebih mudah untuk nanti gimana pengelolaan nafas kita sehingga bacaan kita bisa lebih ringan, tidak terlalu ngos-ngosan, juga akhirnya kita bisa menikmati apa yang kita baca. Baik, begitu teman-teman untuk trik yang kedua. Teman-teman kelas 4 Mekah, kita memperhatikan hukum tajwid. Nanti kalian boleh terapkan untuk bacaan-bacaan di surah-surah lain, misalnya di Ali Imran atau di surah Al-Baqarah ayat-ayat selanjutnya, silahkan. Trik 1 mengamati waqaf sudah, trik 2 mengamati tajwid sudah. Kita sekarang tentunya tak lengkap rasanya kalau trik-trik itu tidak dipraktekin ya. Nah, kuncinya membaca Al-Quran ya sering melatih sampai kita bisa menikmati bacaan Al-Quran kita. Nah, ini Mister udah siapin latihan bacaannya. Mister juga sudah tandain wakofnya. Sekarang kita coba latihan bacaan surah Al-Baqarah pada ayat 41 sampai 45. Lebih pendek-pendek ayatnya dibandingkan ayat 35 sampai ayat 40 yang kapan hari kita buatin videonya, kita ngaji bareng di video sebelumnya. Misalnya kita masuk ke ayat 41, kalian boleh membaca bareng Mister, kalian boleh baca sendiri, bawa mushaf Al-Quran kalian boleh, buku Quran kalian dibuka juga boleh. Kemudian membaca, setelah Mister membaca juga diperbolehkan, silahkan. Yang penting banyak-banyak latihan sampai pada titik kalian mulai menikmati apa yang kalian baca, gitu ya. Misalnya Mister contohkan untuk ayat yang 41, Sotlam, anggaplah Mister tidak lanjut, Mister berhenti di sini, gitu ya. Berhenti diperbolehkan, tapi lanjut lebih baik, venture to continue. Mister ambil yang pertama adalah berhenti dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih.
misalnya Mister berhenti di situ, karena berhenti diperbolehkan, maka Mister akan melanjutkan. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Nah, misalnya seperti itu. Atau misalnya kalau misalnya pingin sotlamnya lanjut, boleh kita misalnya ambil berhentinya di misalnya berhentinya di sini, tapi nanti kita ulangi di sini. Wala taku. Nah, ini ya. Wala takunu awwala kafirin bihi wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Nah, model seperti itu juga diperbolehkan. Terserah kalian yang lebih nyaman untuk mengelola nafasnya yang pakai mana. Kemudian Mister contohin, kita bisa baca bareng juga untuk ayat yang 42. Karena ini tidak ada waqaf dan ayatnya pendek, langsung aja digas. Langsung aja digaspol untuk wala ini sampai ta'lamun. Nah, itu ya. Tajwidnya juga yang perlu dengung juga cuman ini wa antum. Jadi sepertinya masih masih nyampe lah nafas kita. Nah, gitu ya cara mengamatinya. Wala talbisul haqqa bil batili wa ta'tu. Mister ulangi. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Nah, misalnya seperti itu. Masih nyampe karena ayatnya pendek, meskipun tidak ada waqaf, tidak ada masalah. Kemudian kita berhadapan dengan ayat 43, ternyata juga tidak ada waqaf di situ. Tidak ada waqaf, kemudian kita coba lihat, oh ternyata ayatnya pendek. Oh, kayaknya nafasnya nyampe lah. Nah, tapi untuk jaga-jaga tarik nafas dalam-dalam sebelum kita membaca huruf wa'ati gitu ya. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqi'in. Ternyata cukup pendek ayatnya ya. Nah, jadi nafas masih sangat hemat. Oke, nanti kalian bisa ulangi lagi untuk membaca ini. Kemudian Mister coba masuk ke ayat 44. Ayat 44 mulai atamuruna sampai ta'qilun. Nah, di sini ternyata kita bertemu dengan waqaf jim. Continue or stop, both are allowing. Keduanya diperbolehkan. Nah, anggaplah Mister berhenti di sini karena di sini ada banyak gunnah yang harus dilewatin. Nah, berarti ini agak susah juga untuk mengelola nafas. Akhirnya Mister coba berhenti di sinilah. Atamurunnan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Misalnya di situ berhenti, kemudian Mister lanjutkan afala ta'qilun. Atau misalnya kalian waqaf ini kalian tidak berhenti di sini, mau kalian lanjutkan boleh. Jika nafasnya nyampe boleh dan kalian tidak merasa kehabisan nafas begitu, wajah kalian tidak berubah menjadi merah, boleh saja. Atau Mister coba contohin ya, nggak tahu ini nafasnya Mister nyampe apakah tidak untuk sampai ke akhir ayat 44. Afala ta'qilun. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Nah, ternyata nafasnya nyampe dan masih hemat. Boleh dijalankan untuk dua option itu. Boleh berhenti di waqaf jim ini atau boleh continue ya. Terserah pengelolaan nafas masing-masing.
Kemudian Mister bertemu di ayat 45 lah, ternyata ayat 45 juga ada wakaf jimnya Mister. Ya kita boleh berhenti, juga boleh continue. Berhenti lebih hemat, kalau continue juga tetap hemat sebenarnya, cuman ditahannya sampai akhir gitu aja. Misalnya Mister contohkan yang pertama, Mister berhenti di sini. Wasta'inu bis sabri was salah. Kemudian Mister lanjutkan. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Nah, itu yang apa namanya? Yang option pertama boleh berhenti di game, atau misalnya option yang keduanya kalian mau continue sampai khashi'in, boleh, silakan. Kita coba contohkan juga. Wasta'inu bis sabri was salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Nah, juga bisa nyampe di situ. Nah, gitu ya. Apa teman-teman kelas 4 Mekah? Silahkan dicoba, harus dicoba, wajib dicoba malah untuk apa namanya? Melatih kemampuan bacaan kita, khususnya di surah Al-Baqarah ayat 41 sampai ayat 45. Baik, meskipun kalian ngajinya sudah panjang-panjang, sudah ada yang nyampe Ali Imran, kemudian ada yang di Al-Baqarah sudah nyampe ayat 105 atau 108, ada yang sampai surat At-Taubah, ada yang cerita begitu. Nggak apa-apa, meskipun kita ngaji lagi di belakang ya, pelajaran Al-Quran kelas 4 ini untuk surah Al-Baqarah ayat 41 sampai 45, tidak ada masalah. Namanya ngaji, baca Quran dapat pahala apapun yang dibaca, apalagi kalau yang dibaca dipahami maknanya, gitu ya. Jadi nggak perlu apa namanya bersedih hati jika coba mengulangi bacaan di Al-Baqarah ayat 41 sampai 45. Alangkah lebih baik jika yang kita baca bacaannya baik dan benar, kemudian kita menikmati dan kita memahami apa yang kita baca. Sekarang Mister coba contohin untuk full ya, full part of this video, untuk this apa namanya, ayah ada ayah ada 41 sampai 45. Nah, kalian bisa ngaji bareng Mister, yuk bareng-bareng. Diawali dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين Sadaqallahul Azim. Baik, alhamdulillah kita sudah coba melatih bacaan kita di surah Al-Baqarah ayat 41 sampai 45. Kalian boleh buat video untuk nanti di-share di classroomnya Mr. Ainur, classroom Al-Quran Primary 4, atau boleh setoran secara langsung ke Mr. Ainur juga diperbolehkan. Tapi ini sifatnya masih latihan ya, nanti akan ada ujian lisannya entah minggu depan atau 2 minggu lagi, nanti coba kita agendakan. Baik teman-teman kelas 4 Mekah,
Thank you sudah melihat materi atau video yang Mister buat kali ini tentang surah Al-Baqarah ayat 41 dan 45. Kunci kesuksesan kita bisa membaca Al-Quran adalah sering membaca. Jadi tiap-tiap juz di dalam Al-Quran itu terdiri sekitar 19 sampai 20 halaman. Kita bisa coba melatih bacaan satu juz satu hari, itu bisa. Kita punya sholat wajib ya 5 kali sehari, itu bisa dibagi sebenarnya. Bisa dibagi 20 bagi 5, ketemunya 4 halaman. 4 halaman ya, berarti 2 lembar. 4 halaman kita baca setelah sholat subuh, 4 setelah duhur, 4 setelah asar, 4 setelah sholat maghrib, kemudian 4 lagi setelah isya. Nah, ketika banyak latihan, akan banyak melatih kemampuan kita. Nah, maka kuncinya sering-sering membaca dan jangan sampai membenci kitab Al-Quran yang sudah diturunkan kepada kita sebagai petunjuk untuk seluruh alam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu yang bisa Mister sampaikan untuk video kita kali ini. Thank you very much for watching. Kalian bisa muternya ulang-ulang untuk melatih bacaan kalian. Kalian juga boleh setoran di classroomnya Mister Ainul. Thank you. See you on the next material, next ayat of surah Al-Baqarah. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.